laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrita Abdillah Reski dari jurusan Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS saya dengan mata kuliah Sejarah Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD, yang selanjutnya yaitu nomor 4. Coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia, serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut dalam konteks kekinian. Golongan elit baru di Indonesia tidak mungkin saja tiba-tiba muncul tanpa angin ataupun tanpa hujan. Tapi golongan itu muncul setelah lahirnya kebijakan politik etis di Belanda. Nah, kebijakan politik etis ini lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Dikritik oleh C. de Van Deventer, seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. Dan politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Kebijakan politik etis ini merupakan program Trias Van Deventer yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.V. Indenbroek pada tahun 1909 sampai 1916. Kebijakan politik etis ini diirigasikan dan diperlukan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat pribumi dalam bidang pangan. Emigrasi dilakukan demi mengirimkan tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera, sedangkan pendidikannya atau edukasinya dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara. Dampak yang paling terasa pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda adalah lahirnya golongan terpelajar atau priai baru yang mengarahkan pergerakan nasional. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 yaitu uraikanlah proses pergerakan nasionalisme di Indonesia abad ke-20 sampai masa politik etis di Indonesia. Jawabannya yaitu awal abad ke-20 Indonesia mengalami fase yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Pada fase ini, perlawanan terhadap penjajah tidak lagi menggunakan senjata, melainkan melalui organisasi, dan organisasi tersebut dibagi menjadi 3 yang sangat penting pada masa itu, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa Stovia yang diketuai oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Dilansir dari buku Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia pada tahun 2019, karya Armelia F. Budi merupakan organisasi yang bercorak sosial, budaya, dan pendidikan. Namanya adalah mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa dalam masyarakat. Organisasi pada masa ini bersifat terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Dalam buku Masa Pergerakan Nasional 2019, karya Samsudar Makfi dijelaskan bahwa ada 3 organisasi yang penting pada masa ini. Berikut penjelasannya. Partai Komunis Indonesia. Komunisme masuk ke Indonesia melalui tokoh Snefliet. Kemudian Snefliet membentuk organisasi bernama Indische Sosial Demokratis Revolutionäre
Pada tahun What if I told you I like you? 1920, We stay, we go. What if I told you I like you? PKI. Kehadiran PKI awalnya tak didukung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, PKI melakukan propaganda secara besar-besaran untuk menarik dukungan masyarakat. Masa moderat masa ini ditandai dengan tindakan represif yang dilakukan pemerintah Belanda. Ada 3 organisasi penting dalam masa ini. Berikut penjelasannya. Fraksi Nasional, dilansir dari Kamus Sejarah Indonesia pada tahun 2018. Kerja Eko Sujatmiko merupakan organisasi politik pada masa pergerakan nasional yang didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1930. Organisasi ini diketahui oleh Muhammad Husni Tamrin. Tujuan utamanya adalah menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 6. Bagaimana pandangan saudara tentang hubungan nasionalisme dengan agama? Apakah ada pertentangan kedua hal tersebut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan serta berikan contohnya. Dan jawabannya yaitu, menurut saya nasionalisme saling berkaitan karena nasionalisme adalah bagian dari agama, karena nasionalisme di Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini kita bisa memilih agama yang kita anut asalkan kita beragama. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasannya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.